Shalom adik-adik sekalian. Shalom Kak. Oke, bertemu lagi pada rekaman hari ini bersama Kakak Yanti dan Kakak Yosi, dan di sini juga ada Bang Kevin. dan satu lagi ada Bang Dinan. Oke, adik-adik semua, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Semuanya dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita angkat pujian, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, Yesus, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, Oke, adik-adik semuanya, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Nah, adik-adik masih semangat gak nih? Masih dong Kak? Kakak cek ya semangatnya. Oke, semuanya tepuk tangan Yesus. Yes, sus. Yesus, yes, yes, yes. Wih, udah semangat nih Kak. Sekarang kita angkat pujian yuk. Kita nyanyi lagu Kudaki-daki. Oke, adik-adik semua bernyanyi sambil berdiri ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lambai yang dalam, melintasi padang rumput hijau yang berwarna. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di mana kau ada, di kau ada, di atas kau, di bawah kau ada. Di belakang mana penyanyinya? Kau ada, di muka bumi kau ada, karena Engkau Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Yesus Kristus, dan oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita,
Ia membenarkan dan menguruskan dan menebus kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan ya? Masih dong, Kak. Oke, adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian Big or Small. Adik-adik semangat ya. Bekerja berkarya. belajar tita. Untuk hari ini tita kita diambil dari tita kelima. Adik-adik ada yang tahu nggak isi dari tita kelima itu apa? Kayaknya udah pada lupa deh kak. Ih, masa lupa sih kak, tita kelima loh. Abang ingat gak sih tita kelima itu apa isinya? Ingat? Abang Dina ingat gak? Ingat. No, abang-abang aja pada ingat kak. Masa adik-adik nggak ada yang ingat? Ya udah kalau gitu kita sebutin bareng-bareng aja kak. Ya udah yuk kita sebutin bareng-bareng ya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu isinya adik-adik untuk tita kelima. Adik-adik diingat ya tita kelima, jangan dilupain, oke? Oke kak. Adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian lagi nih. Sekarang kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Semuanya sudah bisa berdiri ya. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
Yaudah, kalau begitu mari kita lihat cuplikan tugas-tugas teman kita yuk yang udah dikumpulin. Ini dia tugasnya. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan video dari teman-teman kita minggu lalu. Sekarang kita akan mendapatkan tugas dari kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelum itu, kakak Yanti ingin tanya dulu, apakah adik-adik semua masih ingat lagu Yesus sayang padaku? Masih ingat dong kak, masa nggak ingat sih Yesus sayang padaku kan gampang banget. Oh iya, masih pada ingat? Bagus dong. Oke, kalau begitu kita bernyanyi bersama-sama lagu Yesus sayang padaku. Semuanya bernyanyi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku diizinkan. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, adik-adik semua, tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama kan lagunya. Sekarang kakak akan memberikan tugas untuk minggu ini dari menyanyikan lagu sekolah minggu yang berjudul Yesus sayang padaku tadi ya. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk kirim tugas itu berupa video dikirimkan ke guru sekolah minggu ya. Jangan lupa dikerjakan ya. Adik-adik, tiba waktunya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, adik-adik siapkan hati dan pikirannya. Sekarang mari kita bernyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Semua cerita angkat tangan sambil kita berdoa ya. Sekali lagi kita katakan dengar cerita. Halo adik-adik Inang semuanya. Halo, halo, halo. Apa kabar? Semangat hari Minggu ini? Ada semangat? Ada sukacita? Amin. Inang mau menceritakan tentang firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa yuk. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kayak boleh kembali memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan Inang Pendeta dan adik sekolah minggu. Biarlah Tuhan firman-Mu jadi semangat baru bagi kami, sukacita baru bagi kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam putra-Mu yang kudus, kami mengucap syukur. Amin. Buat adik-adik Inang, yuk buka Alkitabnya dari Lukas pasal 2
ayat 41 sampai 52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat 52. Inang bacakan untuk kita semuanya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari maka mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang dia berikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus semakin hari semakin bertambah besar, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Yesus, papanya, mamanya, kalau kata kita sekarang ya kan. Siapa sih nama ibu Yesus? Maria Simatupang? Bukan dong. Iya, namanya adalah Maria. Sama dengan nama Ina. Tapi dia beda orang, ya kan? Kalau Mama Yesus namanya Maria, kalau Inang Pendeta namanya Citra. Oke ya, oke. Lalu siapa nama ayah dari Yesus? Iya, benar deh, Yusuf. Jadi ketika kita memahami firman Tuhan hari ini, sebenarnya orang tuanya tahu bahwa Yesus itu anak mereka secara jasmani. Mereka juga tahu bahwa Yesus itu lahir karena Roh Kudus. Sehingga ketika Yesus berkata kepada mereka, kepada mamanya, "Mengapa engkau mencari aku? Kan aku harus berada di rumah Bapakku." Di awalnya ibunya, si Maria itu merasa aneh. Kok anakku berbicara begitu? Saat itu dia lupa bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Tetapi ketika dirimang-rimangi, ketika semakin dipahami, ketika semakin direnungkan oleh Maria ibunya, akhirnya Maria pun semakin mengerti bahwa ya benar. Sebelum Yesus lahir ke dunia, sebelum Yesus di kandungannya, seorang malaikat datang kepadanya berkata bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan anak. Tetapi anak itu adalah Roh Allah yang ada pada dia gitu. Jadi si Maria ini punya kekhususan tersendiri dari beribu-ribu, berjuta-juta perempuan di dunia ini. Itu sebuah sukacita yang disaksikan oleh Maria itu sendiri, bahwa hidup dia itu benar-benar istimewa bagi Tuhan. Nah, sekarang apa yang mau dikatakan melalui firman Tuhan kepada kita? Yesus di usia yang ke-12 tahun, dia sudah rajin ke gereja, dia sudah menceritakan tentang Allah, dia menceritakan tentang kebaikan Allah dalam kehidupan manusia. Ternyata nggak jadi batasan. Walaupun kita masih kecil, bukan berarti kita tidak bisa menceritakan siapa Yesus dalam hidup kita. Seperti Yesus di usia kecilnya menyatakan betapa baiknya Allah, siapa Allah bagi manusia. Nah sekarang buat adik-adik sekolah minggu Inang, di masa kecilmu, mari katakan kepada dunia siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. Bagaimana kebaikan Yesus itu dalam kehidupanmu. Jadi walaupun kita muda, walaupun kita masih kecil,
bukan berarti kita tak bisa menyatakan kepada dunia siapa Kristus itu. Nah, jadi buat adik-adik Inang yuk semangat. Katakan kepada semua orang, katakan kepada dunia bahwa Yesus itu benar-benar luar biasa dalam hidup kita. Jadi mau dikatakan kepada adik-adik Inang, mari. Jangan menganggap karena kau masih muda, kau tak mampu mengeksplor apa yang ada pada dirimu. Tapi hari ini firman Tuhan mau berkata, walaupun kau muda, kau harus mampu memberikan yang terbaik kepada sesamamu, kepada Tuhan yang benar-benar baik kepadamu. Jadi sekarang mari, semangat. Katakan kepada samping kanan, katakan kepada samping kiri, katakan kepada papa, katakan kepada mama, katakan kepada teman-teman bahwa Yesus baik dan selalu baik. Yesus bisa berkarya di masa kecilnya, maka kita pun bisa berkarya di masa kecil kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan kami anak-anak sekolah minggu Tuhan mampu berkarya, mampu memberikan yang terbaik untuk memuji memuliakan nama-Mu. Seperti Yesus Tuhan yang di masa kecilnya sudah melayani Engkau. Biarlah juga Tuhan kami anak-anak sekolah minggu-Mu bisa melayani Engkau Tuhan di masa muda kami, di masa kecil kami, jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam putra-Mu yang kudus kami mengucap syukur. Amin. Dadah. Adik-adik, tiba waktunya kita ingin mengumpulkan persembahan. Adik-adik jangan lupa ya, kumpulkan persembahannya bisa dititipkan ke Abang Sintua atau Inang Sintua sektor kita masing-masing, atau juga bisa dikumpulkan melalui kode barcode OVO yang tersedia di layar berikut. Jangan lupa ya adik-adik, berikan yang terbaik untuk Tuhan, diingatkan kembali, dikumpulkan persembahannya ya adik-adik. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan dan kita angkat lagu pujian kita, Marolopolo. Semua adik-adik penyanyi dengan semangat ya. Marolopolo, tondiki, ainamito, Yesus ki, manusude, begemai, saras Tuhan, umandoki, sodani, tinggi, tunjukkan Yesus Tuhan ki, mabukkan Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu semuanya. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan ikuti lagi ibadah kita. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komennya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.